nggak ada Kangki hari ini? Lu lihat men, Cakep bro, sumpah. ini nggak kelihatan murahan. Rekomendasi sneakers 2025. 2025 ini teh. Loh, bentar lagi kan 2026. Hei. Oke, pertama lu punya apa nih? Rekomendasi sneakers paling gaul, paling culture nih Paling ya. culture, paling Buat para nyampe. warga. Tapi yang harus di disclaimer dulu, Apa itu? kalau dari sneaker itu gua fokusnya ngelihat dari siluetnya. Oke. Yang utama itu siluet, baru kenyamanan nomor 2. Oke, kalau gue sih udah aku rated ya. Di sini adalah yang ratingnya 7 ke atas semua. Wow. Dari hasil pengetesan gue ya. Mungkin beberapa ada yang sama kayak gue. Ada, pasti ada. Oke, kalau dari gua nih, nomor 5 itu ada Weidenman Hinterhalt yang 2. Ganteng itu ganteng. Setuju gue. Bener kan ya? Cakep. Warnanya, terus walaupun dari segi kenyamanan ini udah panas, terus terlalu Apa ya, bulky lah ya. Terlalu bulky, terus terlalu empuk, berlebihan empuknya. Iya. Nah, Tapi untuk menerjang kerikil coffee shop, itu dia. nyampe Nyampe banget. Gua akui. Setuju. Benar. Cakep sih. Nah, dari lu bang? Kalau dari gua nih ya, ini yang ratingnya 7 kecil dulu ya, adalah Fly Racer sebenarnya. Loh, Fly Racer ya? Iya. Nah, udah. Simple, kalau di gua itu masuk 7, gua berani rekomen. Nah, tapi dengan beberapa catatan, nggak semua yang di atas 7 itu bisa kita rekomen. Alasan keduanya adalah karena sudah diuji coba, ada seorang teman yang jalan 33 kilo pakai ini. Orang gila mana? Orang gila mana lagi? Nggak ngerti. Iya. Dan kakinya sakit nggak? Enggak. Ah, itu. Betul, Approve worth sih. it ya? Worth it banget. Gila. Fly Racer V2. Ada collab-nya kan? Oh iya, Ada sama lagi. Gojira. Nanti nggak tahu nih bakal ada lagi atau enggak ya. Nah, tapi gini, dari semua yang rating 7 ke atas, ini yang kenyamanannya 8,5 coy. Itu dia. Ini. Masuk. Gila sih, no brainer ya. Meskipun mungkin kalahnya dari apa? Dari ketahanan material ya. Mungkin durabilitas nanti akhirnya. Tapi untuk soal enak-enakan, oh ini juara. Dan desain, Keren, lu bro. lihat men, Cakep bro, sumpah. ini nggak kelihatan murahan. Padahal harganya paling murah. Berapa ya sih? 300-an. 300 bro. 300-an. Coba dia cakep jujur, gua suka. Warnanya juga, colorway-nya juga mantap. Colorway-nya mantep. Kalau mau aman sih, saran gue ambil yang warna-warna gelap gitu ya, atau yang abu-abu kayak gini. Betul. Soalnya kalau kotor nggak terlalu inilah, nggak terlalu kelihatan jelek banget ya. Nah, next dari lu ada apa? Next-nya yang nomor 4 dari gue itu ada Wolfisius. Geofeng Wolfisius. Tapi yang V2 bang. Oh, yang V2 ya, itu udah improve sih. Yang V1 itu minusnya di bagian tangnya aja. Itu tangnya kan keras ya. Nah ketika ganti V2, wah itu jadi lebih enak, jujur. Wah, kalau Fitrinya gimana nanti ya? Waduh. Nanti bikin sinetron. Iya, Cinta Fitri. Cinta Fitri. Yang dirilis nanti Lebaran. Itu dia. Oke. Bener sih. Dia masuk ke rekomendasi walking shoes kita karena memang sebenarnya enak dia. Betul. Enak banget. Minusnya dia tuh sebenarnya cuma satu. Bagian depannya nyempit. Ya, Itu dong. Nerong benar. Ya, heel dropnya tinggi sih. Cuman tidak terlalu mengganggu kalau kita pakainya move terus ya, jalan terus. Betul. Dan Betul, paling enak kayak kayaknya Wolfisius tuh mending upsize aja deh biar nyaman sih boxnya. Setuju, bener sih. Betul. Dan kalau ada collab-collaban, sebenarnya Wolfisius ini paling potensial dari Geomax buat kita dapat colorway cakep. Kemarin nggak collab sama Gundam. Betul, itu warnanya keren sih buat pencinta Gundam, wishlist banget sih. Soalnya si boxnya kayak box Gunpla. Kayak box Gunpla. Apalagi nanti kalau ada collab-collab yang lain, siluet keren ya kan, warna keren ya, kita tinggal tunggu aja bakal ada apa tuh. Betul. Lebih worth it lah kalau collab. Nah, kalau gue collab lagi nih Pak. Collab lagi. Collab lagi. Apa Sekarang masih dari Yunard. Apa nih? Yunard X Medi Renaldi. Waduh. Ini surprisingly good. Kemarin. Iya, ini surprisingly good. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, kita melihat potensi sepatu ini tuh sepatu cushion tapi stabil. Cushion tapi stabil. Ini punya potensi juga untuk support lebih banyak buat kita-kita yang berat badan berlebih. Oh iya? Iya. Jadi beda nggak kayak sneakers empuk biasa yang cuma nyaman aja. Nah dia ini mantap gitu loh. Si supportnya cukup solid juga. Jadi buat kalian yang berat badan berlebih terutama ya mau pakai ini gokil sih. Dan Bisa. size-nya juga oke. Size-nya sebenarnya cukup gede. Dia 45-nya aja sebenarnya udah setara 45,5-an lah. 45,5. Iya. Ya cuman itu aja kalau 46 jadi kagak dapat. Lagi-lagi ya, lagi-lagi. Dan colorway-nya cakep-cakep. Jujur Medi ini pintar banget nih milih colorway. Betul. Wah, desain seperti
yang 10 kali lipat harganya. Ya kan, dari keseimbangan baru. Keseimbangan baru. Tapi colorway-nya itu nggak kalah. Dan dia kelihatan mahal coy, yang paling penting itu. Iya. Beli 400 kayak 2 juta lebih. Walaupun konsep awalnya gacha ya. Iya. Tapi lu bisa milih size dulu. Iya. Konsepnya gitu. Nah, warnanya pun menurut gua nggak ada yang fail. Nggak ada yang fail, betul. Yang rame ngejrengnya aja kayak Gundam gitu kan. Biru, merah, putih, kuning sedikit, itu masih cakep. Masih cakep. Bahkan yang pink hijau juga itu masih oke. Kayak Patrick gitu ya? Kayak Bisa sih. Tergantung kalian nge-stylingnya sebenarnya ya. Betul. Tapi kalau dapat colorway rahasia seperti siapa ya? Itu lebih keren lagi nih. Iya dong ya. Jadi apa nih rekomendasi lo? Aza Neo Classic. Aza Neo Classic. Yang ketiga tuh Aza Neo Classic. Jujur kemarin yang baru aku coba ke DBL, itu kan pakai Aza Neo Classic seharian. Itu beneran nyaman ternyata. Oh ya? Dan cakep. Walaupun colorway-nya ini rada apa ya? Tuh kayak ya sebenarnya biasa sih. Biasa, dan kayaknya ini yang ngasih warna ini orang rada tua gitu. Ngerti nggak sih kayak? Iya, aman. Cari aman banget gitu. Nggak kayak tadi Medi kan, wah cereng, tapi seru gitu ya. Nah ini enggak, tapi dari segi kenyamanan, jujur ini enak kalau kata gue sih. Berdiri lama terutama ya? Oh iya betul, berdiri lama. Oh boleh. Nggak panas ternyata. Nggak panas seperti di neraka. Wah sih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal berdiri lama nih ya, aduh gue punya 2 rekomen, satu merek lagi nih. Satu merek lagi? Iya, satu merek lagi dua-duanya. Nah, yang pertama ini Volstock sih. Ardiles. Iya. Ini buat berdiri lama sih oke ya. Lumayan proof ya. Nah, apalagi warnanya Pak. Spesial sebenarnya gue pengen rekomen yang sama Kevin Sport. Itu warnanya cakep. Iya. Warnanya cakep banget. Hitam teal. Iya. Itu maksudnya kalau kalian cari yang ini ya, yang safe, tapi keren gitu ya. Ada ini. Safe tapi ada hint kerennya gitu. Itu dari semua list ini nih, itu warna paling aman. Iya. Tapi kerennya tetap dapat. Kerennya nyampe, benar. Wah. Dan itu emang segmentasinya kan buat anak sekolah kan. Ada hitamnya tapi tetap ngejreng gitu. Tuh. Ya, dan FYI aja, si Volstock ini kan sempat kita nominasikan juga untuk yang sepatu jalan nyaman ya. Jadi untuk jalan juga cukup approve. Ya. Jadi itulah kalau teman-teman mencari ya. Boleh gue lanjut lagi nggak? Kebetulan satu merek nih. Apa yang kedua? Ini pasti susah nih ngalahinnya nih. Menurut gue the best of the best ya yang ada di sini itu adalah Coventry sih. Coventry 1. Desain udah ini nih ya. Coventry ini desainnya udah tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Logonya bagus. Logonya bagus. Ya kan? Tuh, siluetnya bagus. Spesial adem banget juga sih. Adem. Wah. Lu mau ngalahin Coventry, Bos? Mau nggak? Bos. Harganya loh. Harganya berkali-kali lipat lebih. Iya dong. Berapa sih Coventry itu kalau 454. Tuh. Susah dikalahin, dapat kayak begini. Sama si Coventry itu aku kan sempat pakai juga. Si tubuhnya tuh lebar. Iya, betul. Terus si midsole-nya juga karakternya nggak pas lah gitu ya. Nggak lembut banget gitu. Itu enak sih. Enak. Pakai jalan juga oke. Dan ini tuh ketika Ardiles sudah mulai perbaikan. Banyak orang yang ngeluh kan, Ardiles sempit. Itu sempit. Setuju. Udah setuju enggak. Wah, bener. Nyaman dapat. Harga dapat. Model luar biasa. Tidak perlu ditanyakan lagi. Dan by the way juga yang si Volstock yang Kevin Swag juga itu sebenarnya udah upgrade ternyata. Si Kevin ini bilang sendiri ini sulasnya baru. Dan ternyata emang lebihnya mantap. Itu dia. Nyampe sih. Ini listnya nyampe. Meskipun murah tapi udah nyampe banget. Wah, Coventry mah biasa, Pak. Ada yang lebih keren. Mana? Rekomendasi gua mentok atas. Harganya juga di atas. Gua udah tahu lu mau ngomong Calvert kan? Bukan. Calvert 600.000 terlalu mahal. Kita cari yang lebih affordable. Apa tuh? Ada di depan gua ini. Apa itu? S series. S itu donat, Bro. Kita lagi ngomongin sepatu di sini, sorry. Sorry banget tapi ini sorry banget. Enggak, ini S-nya S series gitu. Ada S Nova, Neptune, sama apa lagi sih? S donat kata gue juga. S Doger. Tuh. Tapi yang paling mentok adalah si S Neptune. S Nova. Wah iya sih. Series pertamanya itu jujur. Aduh iya, cakep sih. Nyampe banget. Cakep banget si ininya ya, si siluetnya. Dia clean, kelihatan mahal. Dan grey. Iya, grey loh. Lo tahu nggak? Dulu kita nyobain pertama kali ya warna grey, warna putih di bawah nongkrong.
Di situ ada yang pakai Asics, ada yang pakai NB, nggak kalah bro. Bro, udah jadi saingan, betul. Iya, siluet sih berani diadu. Wah, ngeri bro memang ya. Ngeri. Tapi menurut gua ada yang kurang sih bro. Percuma lu udah pakai sneakers secakep-cakep ini. Tapi guanya nggak cakep gitu maksudnya? Bukan, kalau bau badan. Waduh. Percuma nih kata gua mah ya, kalau lu masih bau badan, punten-punten dulu, sneakersnya nabung dulu aja, tenang dulu, beli sneakers bisa besok lah. Atau sneakers bisa nanti lah ya? Iya, menurut gua, lu atasi dulu bau badannya dengan parfum yang tepat. Parfum yang tepat tuh kayak gimana? Nah, coba sekarang gini ya, lu udah ganteng, visualnya ganteng, deket-deket sama cewek, tuh bau badan, bau keringat, cewek juga mikir-mikir. Kayaknya jadi red flag deh. Iya. Nah, kalau lu minimal pakai ini aja ya. Ini Mykonos nih ya. Mykonos. Ini slow living. Slow living, bro. Jadi lu slow aja, ngedeket tapi kok wanginya enak. Itu dia. Nyaman, dipakai buat cuddling gitu kan. Aduh, itu nyampe sih lu. Mau pakai yang murah-murah juga nyampe. Iya kan, kalau cewek udah suka pengen nempel, lu nya bau nggak jadi. Nggak jadi. Percuma. Lu beli Snova percuma. Nah itu dia. Berarti emang harus wangi dulu. Betul. Baru sneakernya culture. Itu dia. Setuju gua. Nah kalau memang pengen lebih culture lagi nih ya, lu beli yang murah di list kita tadi masih ada pembalian. Nah ada nih beberapa opsi yang agak mahal dikit. Kirain gua bakal dikasih yang lebih murah. Oh enggak dong, kan udah yang murahnya. Oh udah. Nih Mykonos kan slow living ya. Sekitar 100 ribuan, Nah, murah. bisa buat kembalian. Kalau kalian beli yang murah, ini ada nih 300. Jadi punya budget 500-600, 300 sepatu, 300 parfum. Nah ini CAF approved ya? Iya. Dan halal. Oh iya, certified halal. Ini teman kita ada yang pernah bilang. Enggak beneran certified halal? Enggak. Tapi teman kita ada yang pernah bilang kalau pakai CAF, muka gue serasa jadi halal. Dia ngomong gitu pulang dong. Belum. Tapi serius bos, ini dia pakai oud yang levelnya sama kayak YSL M7 oud absolute. Sumpah. Nah, gue kan user YSL. Nah, gue ngebandingin dong. Ternyata oud yang dipakainya itu mirip banget karakternya. Oudnya mirip banget dengan harga seterjangkau ini. Ini 300 versus lo tahu sendiri lah YSL M7 sekarang. Lo punya duit, lo belum tentu bisa beli. Udah gitu aja. Ini gokil ya. Dan kualitasnya nggak main-main. Sekarang brand Indonesia yang bagus bukan sepatu doang, Pak. Parfum juga ngeri sekarang, Pak. Ngeri banget. Ya kalau kalian mau yang kenceng-kenceng, rekomendasi gue ada satu lagi. Apa ini? Nih, ini Sunplus 925. Ini katanya bisa dipakai buat ini. Plus. Aduh, itu dia. Iya, masalahnya iklannya agak plus ya. Cuman menurut gue, gitulah ya. Tapi menurut gue jangan ngelihat dari segitunya. Kalau kita pakai ini masih cukup nyaman. Jarak jauh masih kecium, jarak dekat ya jangan terlalu kencang aja, masih bisa cewek nempel-nempel ya. Masih nyaman lah. Masih nyaman, nggak terlalu nyegrak gitu. Iya. Cuman gak ada jaminan. Nanti cewek-cewek pada mendekat, gitu kayak Manet enggak. Itu iklannya berlebihan. Iya. Nah, kalau mau cewek-cewek pada nempel sih menurut gue jangan pakai parfum. Pakai apa? Pakai kartu BCA prioritas. Iya, yang warna itu. Oke, lanjut. Ini malah ngomongin parfum. Selanjutnya apa nih? Dari selanjutnya menurut gue kita harus lawan lagi dengan yang lebih nyaman. Apa nih? Udah akuin aja, Snova itu ganteng. Tapi dia firm, dia keras. Iya, minusnya di sini. Namanya sneakers, orang tuh pasti pingin cari empuk. Harusnya. Yang ringan, nyempuk, nyaman. Betul. Pasti gak ada yang ngalahin nih list gue sekarang. Apa? Unert D-High, iya. V2. Oh, yang V2. V2 dong, yang V1 kan udah lewat kemarin. Boleh. Improvementnya jauh. Boleh. Nyamannya gimana? Mantep sih yang V2 ini. Kalau yang V1 tuh minus di upper. Betul. Nah, yang V2 ini kayaknya lebih bagus. Build quality naik. Jauh banget. Stroble stitch-nya udah ada sekarang, lebih rapi, lem-lemannya mantap banget. Terus heel drop-nya ini masih agak tinggi ya, tapi untuk rasa atau feel pemakaiannya udah lebih masuk akal. Nggak terlalu tinggi. Waktu dulu kan insole-nya tinggi banget ya. Nah sekarang udah nggak. Balance lah dia. Lebih balance, tapi tetap rasa empuk. Nyaman. Iya, dan untuk durabilitas, terutama buat uppernya ini juara. Oh iya. Wah, bagus ini Unert di sini ya, di D-High itu
nggak main-main soal uppernya. Dia bisa bersaing sih buat yang kelas 500 up. Kalau menurut gue dari segi material upper, ya terutama mes-mesannya Unert ini jempolan. Betul. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak sama yang ada di list kita kali ini? Atau kalian punya gacawan atau punya list yang pengen dibeli, tapi belum kebeli di 2025? Coba tambahin di komen di bawah ya. Nanti kita diskusi lanjut di sana. Dan jangan lupa bantu kita untuk mencapai 1 miliar subscriber. Epilog. Kok nggak ada Kangki hari ini? Emang Kangki bikin sneakers yang enak dan keren 2025 ini gitu? Nih, gue kasih tahu aja ya, Kangki itu masterpiece-nya masih Honjo sampai sekarang. Top tier masih Honjo sampai saat ini. Ya gara-gara solnya yang mantap itu. Yang pakai sol retro PL5 ya? Itu dia.